Assalamualaikum Sobat Football United. Ada banyak pertanyaan ya. Satu pertanyaan sih sebenarnya yang banyak ditanyakan, lebih tepatnya seperti itu, yaitu adalah dari Sobat Football United ini cukup banyak pertanyaannya, yaitu adalah apakah Manchester United di akhir musim 2025-2026 nanti bisa ke zona Eropa atau tidak, atau bahkan bisa ke Champions League atau tidak. Dan di video kali ini gue juga ingin bikin membahas terkait dengan harapan untuk tahun 2026 bagi Manchester United tentu saja, dan itu tadi prediksi kurang lebih seperti itu ya, termasuk ya apakah bisa ke zona Eropa, apakah Ruben Amorim akan survive tetap bersama dengan Manchester United. Kalau berbicara terkait dengan 2026, ekspektasinya seperti apa? Di tahun 2026 ini Manchester United akan menjalani setengah terakhir atau bagian kedua Premier League musim 2025-2026 dan musim 2026-2027 di paruh pertamanya, ya kan? Dan harapan gua di setengah musim setengah sisa musim 2025-2026 dan setengah awal musim 2026-2027 adalah bagaimana Manchester United ini bisa terus konsisten dengan proses yang ingin dilakukan. Ini kalimat yang simple sebenarnya, tapi implementasinya tidak sesederhana itu. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Manchester United di akhir musim ini menurut gua harus bisa finish di peringkat Eropa, menurut gue seperti itu ya, target yang ditetapkan oleh Ineos, karena akan banyak berpengaruh ke bursa transfer nantinya. Menurut gue seperti itu, terutama usaha Manchester United untuk merekrut pemain baru. Bukan hanya ya situasi ini akan baik bagi pemain yang ingin diincar ya, kalau Manchester United bisa berlaga di zona Eropa, tapi juga ada faktor finansial, ada faktor kepercayaan diri juga ya dari klub secara keseluruhan menurut gue. Jadi memang sangat penting sekali, dan ekspektasi gue harapkan ya Manchester United bisa mencapainya. Lalu proses juga terus harus dilakukan, proses harus lebih menunjukkan progres menurut gue ya, bukan hanya dari sisi hasil saja tapi juga dari sisi permainan. Manchester United menurut gue saat ini, terutama kalau kita berbicara terkait dengan akhir musim nanti ya, di bursa transfer ini akan sangat besar pengaruhnya ke proses yang sedang dijalankan oleh Manchester United. Di bursa transfer musim panas tahun lalu, lini depan sudah disentuh. Musim panas nanti ini besar kemungkinan prioritas akan ada di lini tengah, dan lini ini sangat-sangat penting bagi sistem yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Tentu saja ada posisi lain, misalnya wingback ya. Ini juga situasi yang juga gue nantikan, dan gue berharap memang proses ini bisa terus berjalan. Sebenarnya gue berharap juga Manchester United ini bisa terus bersama dengan Ruben Amorim ya. Tapi ini juga akan sangat tergantung di mana posisi Manchester United di akhir musim nanti. Gue memperkirakan kalau Manchester United berada di zona Eropa, apakah dapat tiket atau tidak, tapi berada di, bukan di zona, tapi di perburuan zona Eropa, apakah nanti mungkin finish di peringkat ke-7, peringkat ke-8, atau finish di peringkat ke-5, peringkat ke-6, peringkat ke-4. Ya, dari katakanlah peringkat ke-8 besar. Di peringkat 8 besar menurut gue Ruben Amorim masih akan cenderung aman. Gue pikir manajemen Manchester United tahu betul resiko mendatangkan head coach muda dari negara yang berbeda dengan sistem permainan yang baru, yang filosofinya pun juga demikian, yang bahkan di Manchester United ini gua nggak ingat ya, mungkin terakhir kali 3 back itu dimainkan di periode dari Louis van Gaal, itu saja tidak lama. Ruben Amorim tentu saja butuh waktu untuk memproses ya. Di musim lalu dia datang dengan periode yang sulit. Manchester United dalam proses transisi, dia belum bisa mendapatkan support dari bursa transfer. Menurut gue dia masih harus beradaptasi dengan banyak hal. Kali ini pun menurut gue juga proses adaptasinya masih terus berlangsung. Terutama terkait dengan identitas klub, karena dari 2 pertandingan terakhir di tahun 2025
25 menghadapi Newcastle dan juga menghadapi Wolves, gue pikir ada satu faktor yang ada beberapa faktor tentu saja yang harus diperbaiki, tapi ada salah satu faktor besar yang menurut gue yang Ruben Amorim harus dia harus learning, dia harus belajar, dia harus adaptasi dan harus dia lakukan, yaitu adalah bahwa Manchester United ini bukan klub dengan sepak bola bertahan. Manchester United adalah klub dengan sepak bola menyerang dan klub dengan permainan yang berani mengambil resiko. Maksud gue seperti ini, ketika menghadapi Newcastle dengan situasi skuad yang ada, gue sebenarnya tidak suka dengan Manchester United bermain pragmatis di pertandingan itu. Walaupun akhirnya bisa mendapatkan kemenangan, walaupun juga ada banyak komentar yang penting menang, tapi menurut gue tidak. Ini harusnya tidak seperti itu gitu ya. Dan bagaimana caranya? Ya head coach yang harus berpikir. Lalu menghadapi Wolves menurut gue di situasi 1-1, gue merasa Ruben Amorim kurang berani untuk mengambil resiko dengan tujuan untuk meraih kemenangan. Gue berpikir ada terlalu banyak faktor kehati-hatian di sana, dimana gue pikir seharusnya tidak demikian. Seharusnya Ruben Amorim lebih berani mengambil resiko. Dan banyak juga hal-hal lainnya menurut gue yang harus dia adaptasi, harus dia pelajari dan harus dia perbaiki tentu saja dari bagaimana stylenya dia ya. Terkait dengan situasi 3 back, situasi 4 back, gue pikir permasalahannya tidak ada bukan di sana ya. Tapi lebih bagaimana pemain ini mengerti apa yang diinginkan secara teknis dan juga secara non teknis. Konsentrasi, fokus di menit-menit krusial. Menurut gue ini juga menjadi perhatian besar, dan ini salah satu atribut besar dari apa itu yang disebut dengan fokus dan juga konsentrasi. Karakter bermain habis-habisan di setiap pertandingan. Menurut gue ini yang harus diperbaiki, dan ya untuk tahun 2026 ini gue harap Manchester United ada perbaikan dari sisi itu ya. Lalu mungkin terkait dengan balik lagi bursa transfer, ya gue berharap Manchester United bisa mendapatkan pemain-pemain yang diincar. Penting juga untuk memperhatikan nanti pemain-pemain yang akan dilepas siapa saja. Karena ada pemain-pemain yang misalnya kontraknya habis, kontraknya akan memasuki 1 tahun terakhir. Pemain yang dipinjamkan saat ini ya, bagaimana apakah bisa aktif semua tuh klausul belinya oleh klub masing-masing yang saat ini menaungi mereka. Hal-hal seperti itu menurut gue harap bisa berjalan dengan lancar. Dan salah satu indikasinya adalah ya bagaimana Manchester United beroperasi di bursa transfer nanti, bukan hanya bisa mendatangkan pemain dengan cepat, tapi menurut gue bagaimana bisa mendatangkan pemain yang diincar, tapi juga bisa mendatangkan dengan cepat. Akan ada Piala Dunia di musim panas nanti, gue harapkan, ya gue tahu ini mungkin idealnya ya, tapi namanya berharap juga. Gue berharap Manchester United bisa menyelesaikan sebagian besar transfer ini bahkan sebelum Piala Dunia dimulai, sehingga terutama pemain-pemain baru yang memperkuat negaranya yang bermain di Piala Dunia, setelah Piala Dunia nanti ya bisa segera bergabung dengan Manchester United. Dan pemain-pemain ini juga sudah tahu gitu loh masa depannya akan seperti apa sebelum Piala Dunia digulirkan. Mereka sudah bisa memberikan konsentrasi penuh langsung setelah turnamen besar Piala Dunia itu selesai nanti ke Manchester United. Karena menurut gue ini sangat penting. Periode pre-season nanti tentu saja tidak akan seperti biasanya ya, karena ada Piala Dunia di tengah-tengah. Jadi masa persiapan untuk musim depan ini juga harus dipersiapkan dengan betul ya, artinya memilih program dan lain-lainnya nih. Gue harapkan ini menjadi salah satu titik yang harus cari lah solusinya oleh manajemen Manchester United bersama dengan tim kepelatihan. Dan kalau dilihat memang musim panas nanti ini akan sangat-sangat sibuk sekali ya Manchester United, bukan hanya terkait dengan pergerakan transfer, pemain masuk, pemain keluar, perpanjangan kontrak dari beberapa pemain, tapi juga itu tadi ya, masa persiapan untuk periode musim depan. Nah, sekarang prediksi terkait dengan Manchester United di akhir musim nanti. Akankah Manchester United bisa finish di zona Eropa? Bisakah Manchester United mendapatkan tiket ke Eropa? Gua sambil melihat theanalyst.com ya dari Opta, ada prediksi terbaru ini. Prediksi sekaligus juga presentasi peluang untuk mendapatkan misalnya tiket untuk kompetisi Eropa musim depan. Kalau gue lihat ya, memang diprediksi Arsenal ini yang akan menjadi juara Premier League.
Ini mayoritas klub sudah menjalani paruh pertama ya kan untuk musim ini, dan Arsenal diprediksi, ya ketika gue bikin video ini sebagian besar sudah melalui ya pertandingan tersebut, dan ya Arsenal diprediksi akan menjadi juara dengan runner-up-nya Manchester City. Lalu Manchester United sendiri diprediksi ya akan mendapatkan 55,78 poin. Jadi X poinnya tuh ada di angka 55,78. Angka ini di bawah Chelsea 59,33 di peringkat kelima. Tapi angka ini sama dengan Newcastle di peringkat 7 dan hanya selisih 2 poin ya, 53 dengan Brentford, Crystal Palace dan juga Everton dengan koma yang berbeda-beda. Artinya apa? Kalau dari situasi ini ya Manchester United diprediksi akan menduduki peringkat ke-6, tapi dengan gap point menurut gua yang bisa jadi ya ini sampai dengan akhir musim nanti akan sangat menentukan ini, dari peringkat ke-5 sampai peringkat ke-10 keadaannya masih akan sangat dinamis sekali. Nah, diprediksi Manchester United untuk mendapatkan tiket ke Eropa, tiket Europa League ini 10,44%. Chelsea 22,47% dan Liverpool 16,09%. Bagaimana untuk mendapatkan tiket Liga Champions? Manchester United diprediksi 6,14%, Chelsea 17%, Liverpool 64%. Artinya secara total ya Manchester United ini belum secara signifikan diprediksi oleh Opta untuk bisa berada di zona Eropa, artinya di peringkat ke-5 besar. Gua melihat juga ya bagaimana jadwal Manchester United di paruh kedua ini. Manchester United di bulan Januari ini akan menghadapi Manchester City dan juga Arsenal, dan kemungkinan besar masih akan banyak pemain yang absen. Lalu yang menarik adalah dari bulan April nanti sampai dengan bulan Mei, di mana menurut gue ini akan menjadi penentuan. Manchester United akan menghadapi lawan-lawan yang gue prediksi ya secara ringan amatiran Manchester United punya peluang besar untuk bisa mendapatkan poin, kalau tidak justru poin penuh, karena Manchester United akan menghadapi lawan yang di atas kertas bisa mereka apa ya? Ya bisa mereka ambil poin, bahkan bisa dengan kemenangan. Lawan yang berat mungkin Liverpool di awal bulan Mei, itu pun juga akan berlangsung di Old Trafford, dan menghadapi Chelsea di London di bulan April. Tapi ya Chelsea sedang goyah ya menurut gue situasi internalnya, sehingga kalau gue lihat sekali lagi dari bulan April di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan terakhir Manchester United ini akan menghadapi lawan-lawan yang di atas kertas Manchester United harusnya bisa meraih poin. Nah dari situ balik lagi nih ke prediksi apakah Manchester United bisa mendapatkan tiket Eropa. Gue optimis Manchester United bisa mendapatkan tiket Eropa di akhir musim nanti. Apakah tiket ke Europa League ataukah ke Champions League? Menurut gue Manchester United punya peluang besar ya untuk bisa finish di peringkat ke-5, dan bahkan Manchester United bisa finish lebih tinggi lagi menurut gue, kalau tentu saja mereka bisa secara konsisten mendapatkan hasil positif yang nampaknya itu agak sulit terjadi di awal tahun 2026 ini. Gue prediksi Manchester United mungkin ya paling tidak setelah pemain yang absen ini berangsur-angsur balik ya, yang dari AFCON, lalu juga pemain yang absen cedera, dan mungkin mulai bulan Februari menurut gue masuki bulan Maret, dan ya mulai nyetel mudah-mudahan di bulan Maret nanti. Ini juga harus terjadi, ini bisa terjadi ya kalau Ruben Amorim juga bisa menemukan formula yang tepat, bisa melakukan perbaikan yang lebih tepat lagi. Kita tahu di paruh pertama Manchester United bagus ya dari sisi mencetak gol, tapi mereka memiliki permasalahan dari sisi pertahanan. Manchester United jarang sekali bisa clean sheet. Dan ini harus dicari solusinya. Gue nggak tahu solusinya seperti apa. Bisa jadi justru akan lebih memperkuat lini serangnya dengan harapan Manchester United bisa mencetak lebih banyak gol, walaupun mungkin tetap kebobolan, tapi diharapkan bisa mendapatkan kemenangan, misalnya seperti itu ya. Hal-hal seperti itu. Dan bagaimana dengan bursa transfer Januari sendiri? Apakah akan ada pengaruhnya atau tidak? Ya gue pikir
besar kemungkinan Manchester United tidak akan mendatangkan pemain. Lebih besar Manchester United punya peluang untuk melepas pemain. Tapi seperti gue katakan tadi, di bulan Februari ketika pemain-pemain yang absen berangsur-angsur kembali, ya disitulah kekuatan Manchester United berangsur-angsur bisa bertambah lagi. Nampaknya memang di awal tahun ini, gue ulangi lagi, Manchester United akan mengalami keguncangan, tapi semoga memasuki bulan Maret, April, dan bulan Mei nanti, terutama April dan Mei ya, Manchester United bisa mulai mendapatkan kemenangan-kemenangan yang penting yang bisa memberikan posisi signifikan nih di akhir musim nanti di papan klasemen. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.